Bismillah. Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilham Al-Kartini. Tinggal besok pertandingan penting untuk timnas Indonesia lawan Bahrain. Ada beberapa berita terbaru yang ini berkaitan dengan pertandingan besok dan pertandingan nanti melawan China. Dan seperti judulnya, ada karma untuk timnas China. Ya salam. Jadi akan seru banget. Ada gosip-gosip juga nanti tentang pemain baru naturalisasi. Gosip, tapi perlu kita bahas juga. Dan ada yang paling mengherankan ini, yang paling mencengangkan adalah pemilihan untuk JICS. Gue sangat terpukau dengan keputusan itu, dengan alasan kenapa JICS dijadikan kapten. Ini akan seru banget. Jadi lo pastikan tonton dari awal sampai habis. Yang udah subscribe dibunyiin juga loncengnya. Dan yang belum sholat dulu, baru setelah itu nonton gue. Jangan jadikan gue menjadi penghalang kalian untuk masuk ke surga. Nanti lo pada ngadu, wah, gara-gara gue nonton si Ilan, jadinya gue berdosa dan gue terhambat untuk masuk surganya. Jangan, gue gak mau di posisi itu. Gue pengen di posisi yang justru membantu kalian, saling mengingatkan, supaya kita bisa bareng-bareng bersama menuju surga ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, sebelum gue mulai, Indonesia. Wah, ini ada berbagai karakter di dalam tulisan ini. Ada yang megang smoke bomb, ya salam. Ini ceritanya, ini ada ultrasnya. Indonesia di belakangnya gue kasih lihat. 1945. Ini bahannya oke. Combat 30S tapi yang premiumnya. Pokoknya ini kaos oke banget, oke? Dan lu bisa dapatkan ini di Shopee gue. Gue nggak tahu ini si produk ini bisa gue tongolin apa enggak sekarang di bawah ini. Kalau nggak bisa, gue tongolin produk yang lain. Lo masuk ke Shopee gue, nanti lo pilih aja, di situ ada. Jadi kalau ininya nggak bisa nongol, gue tongolin kaos yang lain ya. Jadi lo masuk aja ke kaos itu, nanti ke Shopee gue, lo masuk ke profile Shopee gue, ntar lo pilih-pilih. Ada parfum gue juga di situ. Seperti biasa, ada ini juga, ada yang 30 mili, ada yang 50 mili. Lo pokoknya lo masuk ke situ, lo lihat-lihat itu produk-produk gue. Kalau suka, dibeli. Kalau nggak suka, doain aja supaya laku. Oke, gue mau langsung mulai ke pembahasan yang pertama. Jadi, timnas Indonesia lawan Saudi dan lawan Australia, gue sebenarnya udah menyampaikan beberapa kali sini, tapi gue pengen mengulangi lagi. Ini untuk menyemangati aja. Jadi, 2 pertandingan sebelum ini lawan Australia Saudi itu kita cenderung lebih bertahan bermainnya. Sebenarnya gue berharap aja sih. Gue berharap kalau Sintayong ini melakukan perubahan di sini, melakukan sedikit keberanian untuk lebih menyerang. Karena kalau lawan Saudi sama Australia menyerang memang beresiko, dan target kita lawan mereka berdua itu ya nggak menang juga. Seri itu udah hasil yang maksimal buat kita. Tapi kalau lawan Bahrain sama China, ini udah nggak ada alasan lagi untuk seri. Ini wajib menang ya. Gue bukan berharap lebih ya, tapi realistis. Karena bagi gue bisa menang dengan kita kedatangan pemain-pemain yang berkualitas ini, terus tambahan-tambahan baru pemain yang yang cukup berkualitas. Rasanya sayang banget ketika pemain hebat ini hanya untuk bertahan gitu, diambil, dimasukin ke timnas, diproses hanya untuk bertahan tuh kayaknya mubazir gitu. Jadi gue berharap kalau Sintayong ada perubahan yang drastis untuk lebih menyerang. Sekarang contoh deh, anggap kalau misalkan 3 back itu isinya JICS, Rizky Ridho, Justin Hubner. Nah, bagi gue, Max Hilgers ini dengan kemampuan yang fantastis itu bagaikan 2 orang gitu. Jadi nggak harus 3 sebenarnya, 2 juga cukup. Anggaplah JICS dan si Max Hilgers. Ini udah kekuatan yang full power buat timnas Indonesia. Anggap kalau nggak mau 2 back, kalau nggak mau 4 ya pakai 5. Pakai 3, jangan pakai 5 tapi. Itu ya. Si JICS, ada Max Hilgers sama Rizky Ridho, oke? Nah, si wingback-nya ini ya jangan bertahan lagi kayak sebelumnya gitu. Ini harus lebih condong menyerang. Sekarang Verdong bertahan kuat, nyerang kuat. Nah, itu bisa dimanfaatin buat nyerang. Ini pendapat pribadi gue ya, sekalian gue berusaha ngobrol-ngobrol sama kalian. Jadi lo juga komen aja, karena gue bacain semua komennya. Lo bacain komen di bawah, nanti gue bacain. Gue kadang inspirasi gue juga dapat dari komentar-komentar kalian gitu. Jadi penting banget komentar kalian tuh buat gue. Terus di kanannya kalau misalkan Sandy Walsh lebih kuat untuk bertahan, ya taruh siapa yang cenderung lebih menyerang misalkan. Atau si Eliano kan dia bisa main di back kanan juga, dia nyerangnya bagus kan. Jadi nggak perlu sebegitunya bertahan, tapi dia lebih cenderung menyerang.
itu rasanya lebih cocok gitu. Dan tengahnya juga jangan gelandang bertahan. Ini gue nggak tahu ya, lo mau ngomong gue so tau apa enggak, tapi gue pengennya begitu. Bukan berarti harus begitu. Kalau misalkan nggak begitu ya berarti lebih bagusan pemikiran Sintayong. Cuman kalau gue berpikiran itu ya lawan Australia, lawan Saudi kita udah bertahan, ya lawan Bahrain, lawan Cina masa bertahan lagi? Nyerang aja sekalian udah, bismillah. Kita lawan Australia, lawan Saudi aja ada peluang, apalagi lawan tim dua ini gitu. Gue ngelihat peluangnya cukup besar, dan gue ngelihat pemain di belakangnya juga udah cukup bagus, apalagi ada Martin Paes di belakang. Ya, jangan terlalu khawatir gitu. Gue gregetannya itu aja sih. Selain itu ya udah bagus semuanya. Lini penyerangannya Rafa Strike, gue nggak tahu ya. Kalau gue sih lebih mikir Witan dimainin, si Rafael Strike ntar dulu, tapi Orotmangun yang digantung di depan untuk jadi striker target man. Karena gue ngeliat beberapa kali Rafael Strike agak kesulitan. Dan gue berharap kalau dimainin pun mudah-mudahan dia bisa mencetak gol lah kali ini. Karena agak kesulitan ketika bermain di senior, tapi di U23 memang bagus banget orang ini, si Rafael Strike. Tapi dibanding Orotmangun kayaknya lebih ajiban Orotmangun yang di ujung gitu ya, supaya lebih bagus aja penyerangannya dibanding kalau si Rafael Strike. Penilaian gue seperti itu. Penilaian kalian gimana? Bebas berpendapat, komen aja di bawah. Jadi jangan salahkan pemikiran orang. Jangan kalian menghukumi pemikiran orang. Kalau kalian punya pemikiran sendiri, ya curahin aja. Gue punya pemikiran, gue curahin. Lu punya pemikiran, lu curahin di kolom komentar. Nanti komentar lo kalau oke, gue akan replay itu dengan video yang gue akan jadikan video shorts. Biasanya seperti itu. Oke. Ada gestur menarik dari Sintayong ketika ditanya sama wartawan, terus diingatkan lagi kalau kita timnas Indonesia ini pernah dibantai sama Bahrain sampai 10-0. Sintayong kaget sampai begitu mukanya dia tuh, sampai kaget-kaget. Dia nggak menyangka kalau kita pernah dibantai sama Bahrain sampai 10-0. Gue berharap jangan Sintayong mikir kalau ini jadi beban dia. Ini kan kejadian dulu tahun 2000 berapa? 2000. Allah, ini udah zaman banget, udah lama banget. Itu zaman kalau nggak salah ya, zamannya dualisme. Zaman ada PSSI, ada IPL. Nah ini kan ada 2 timnas juga nih. Ada 2 liga. Lo ngalamin nggak tahu gue. Kalau gue ngalamin saat itu ada 2 liga, ada 2 timnas juga. Nah timnas yang berangkat ini timnas yang KW nih, timnas yang IPL. Jadi memang kacau banget. Bukan berarti itu saat kita jelek ya. Nggak juga, kita nggak jelek-jelek amat tuh saat. Cuman masalahnya timnas yang berangkat ini bukan timnas yang seharusnya gitu waktu itu. Gue ingat banget si IPL. Emang yang disiarin TV dia, yang liganya yang berjalan dia, terus pemain-pemainnya juga banyak yang dari Eropa juga waktu itu. Pokoknya itu zaman kacau balaunya persepak bolaan di Indonesia. Kalau kalian ngalamin, kalau kalian di zaman itu komen. Gue pengen tahu mana orang yang sebaya sama gue. Oke. Pembahasan berikutnya, si Jay Itzes, yang tadi gue disinggung di awal. Kenapa Jay Itzes tiba-tiba jadi kapten? Padahal sebelumnya ada Jordi Amat, ada Asnawi. Tiba-tiba Jay Itzes yang jadi kapten. Gue sempat bertanya-tanya, gue bilang, karena dia suka ngajarin di lapangan kah? Karena dia leadership-nya tinggi kah? Terus karena dia berwibawa? Ya itu menjadi penyebab yang lain. Tapi penyebab utamanya adalah, jadi ada ceritanya Pak Sumarji yang menyampaikan, ini juga ditanya sama wartawan, dia bilang kayak gini. Kenapa Sintayong memutuskan si Jay Itzes dijadiin kapten timnas Indonesia? Terus menurut Pak Sumarji, ini keputusannya bukan di tangan Sintayong sendiri, bahkan sudah dibahas sama manajer tim dan lain-lain. Kalau memang dia orang yang pantas. Pernah ada satu kejadian, si Jay Itzes ini kan biasanya kan timnas kan suka makan bareng ngumpul. Habis dari makan biasanya pindah ke classroom gitu. Jadi ada pelajaran yang di kelas gitu. Nah, si Jay Itzes kebenaran saat itu dia telat. Oke, dia telat untuk kumpul di kelas gitu. Jadi telatnya juga gak banyak, telatnya cuma 1 menit. 1 menit itu mungkin kalau kita ke kamar mandi kita kencing juga itu 1 menit hitungannya. Tapi dia telat, dia mengaku itu, dan dia hebatnya, dia langsung datang ke depan, dia diri ke depan, dan dia ngucapin permintaan maaf kepada seluruh tim karena dia telat 1 menit. Gila itu. Dia telat 1 menit, dia ngucapin permohonan maaf untuk 1 tim. Karena alasannya dibeberin sama dia, cuman gak diungkap di media. Mungkin alasannya apa kali, dia di kamar mandi atau dicuci muka atau apa gitu. Itu sebenarnya bisa ditoleransiin gitu maksud gue. Tapi karena disiplin dia yang sangat tinggi, tanggung jawab dia yang bisa tinggi juga, dan dia
mengedukasi juga di situ. Kalau misalkan telat ada konsekuensinya, lo harus minta maaf. Nah dari situ akhirnya Sintayong salah satu penyebabnya menjadikan si JXS itu menjadi panutan yang bisa dijadiin ukuran untuk pemain-pemain lain gitu. Makanya dia diemban jadi kapten timnas Indonesia. Inspiratif banget kisahnya menurut gue. Ketika ada satu pemain yang ini jarang terjadi di Indonesia, bahkan mungkin luar negeri juga jarang terjadi. Dia telat 1 menit minta maaf pada seluruh tim dengan alasan yang pasti masuk akal. Dan oleh sebab itu Sintayong menjadikan dia kapten. Ini keren banget sih. Ini cerita gue baru denger dan mungkin kalian juga baru tahu kisah ini. Ya ini inspiratif dan ini bisa dijadikan contoh untuk generasi-generasi berikutnya di timnas Indonesia bahwa kaptennya dulu seperti ini. Itu keren banget. Bang J, emang gila itu orang. Oke. Maes Hilgers latihan untuk pertama kalinya dan dia karena perjalanan cukup jauh, dia harus terbang berapa jam? Berbelas-belas jam itu menjadikan dia cuma latihan yang ringan gitu. Ditanya Sintayong, gimana menurut lo performa si Maes Hilgers? Dia bilang nggak bisa karena latihannya ini pun kalau nggak salah terpisah. Jadi ada Maes Hilgers, Shane Patinama, sama satu lagi Martin Paes kalau nggak salah, itu latihan terpisah. Hilgers ini dia lebih ke pemulihan fisiknya, jadi belum kelihatan skillnya. Tapi menurut jajarannya, ya siapa yang nggak tahu dia gitu, siapa yang nggak tahu kehebatan si Maes Hilgers. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Dan kemungkinan besar ciri-cirinya juga udah banyak banget kalau dia akan diturunkan dan ini akan menjadi debut dia di timnas Indonesia. Dan Sintayong cukup puas dengan adanya si Maes Hilgers ini. Itu keren. Oke? Yang berikutnya. Ini dia. Media Cina. Lagi-lagi. Gue gak tahu namanya. Kalau gak salah R6. Apa gitu namanya. Agak ribet susah namanya. Oke? Dia lagi-lagi curcol. Ini kan sering banget nih nyinyirin kita ya. Bahkan dia ngerjain kita ngasih stadion yang cukup jauh ditempuhnya sama timnas Indonesia dan itu bisa melelahkan timnas Indonesia. Maka dari itu gue bilang ini karma untuk mereka karena begini. Jadi media Cina bilang timnas Indonesia diuntungkan karena tiba di Qingdao lebih cepat. Oke, jadi ternyata dibanding Cina kita lebih sampai duluan dibanding dia gitu. Karena dia harus away dulu ke Australia. Nah, ini kisahnya seperti ini. Jadi Cina telat datang karena harus tanding di Australia dulu. Oke, perjalanannya sekitar 17 jam, mampus nggak lu 17 jam tuh. Dan semua pemainnya rata-rata pada ngeluh. Kenapa pada ngeluh? Karena perjalanan cukup jauh, capek, nggak bisa tidur, dan dia pakai pesawatnya itu pesawat komersil. Ya salah. Beda apa kita? Kita charter bos. Ini pesawat komersil yang dia harus check in dulu, dia harus ngantri dulu di lobi dan dia harus antri masuk ke ke pesawatnya dan duduk bersama orang-orang lainnya. Bahkan satu pemainnya ngeluh karena ada anak kecil di belakang dia yang sepanjang hari itu nendang-nendangin bangku dia. Jadi kan kalau di pesawat tuh kan empuk banget belakangnya. Jadi kalau misalkan belakangnya ditendang gitu, dia berasa gitu. Itu mengganggu dia karena pesawatnya pesawat yang biasa komersil dan kelasnya juga ekonomi. Jadi itu membuat mereka menjadi capek dan fisiknya itu terkuras. Apalagi dia harus melawan Australia yang pressure-nya tinggi banget. Dan setelah itu, ini menariknya. Setelah pertandingan lawan Australia, dia harus balik lagi ke Qingdao. Oke. Dan waktu tempuhnya lebih lama, 18 jam. Karena apa? Karena dari, kalau nggak salah, Australia itu dia mainnya di Adelaide, di kota Adelaide. Nah, ke Adelaide itu nggak ada pesawat yang direct, nggak ada pesawat yang langsung. Jadi mereka harus transit dulu, entah itu di Sydney atau Melbourne. Dia harus transit di sana, kesian banget ya. Transit loh dia. Dia harus transit di Sydney atau Melbourne, habis itu dia berangkat lagi ke Qingdao dan dia nyampe di tanggal 11 sampai 12 itu sekitar 12 dini hari. Subuh. Itu dia karma maksud gue. Dia mau ngerjain kita, ditaruh stadion yang jauh, sedangkan dia lupa memikirkan nasib dia sendiri. Rasain lo mau ngerjain Indonesia, disumpahin sama seluruh warga Indonesia, akhirnya dia yang kerepotan sendiri. 18 jam terbang, nyampe di Qingdao, kita duluan sehari sebelumnya, kita udah bisa latihan pemulihan, dia baru nyampe, subuh juga nyampenya. Kalau kita berbeda, timnas Indonesia itu kita pakai pesawat charter,
Ini kerennya timnas Indonesia. Oke, kita pakai pesawat charter terbang dari Bahrain itu ke Cina sekitar 9 jam. Jadi nggak capek-capek amat, masih oke. Dan kita terbangnya memang malam. Perjalanan 10 jam itu bisa sampai di Qingdao-nya itu sekitar jam 9 atau 10 pagi gitu. Jadi masih fresh. Jadi pas perjalanan malam di pesawat itu pemain-pemain bisa tidur sesuai jam tidur mereka. Ini oke banget dibanding mereka yang si pemain China-nya ini yang harus sampainya jam 1 malam, jam 2 malam gitu. Itu merepotkan. Nah, ini mungkin menjadi keuntungan buat timnas Indonesia dan ya rasain lo mau ngerjain kita enak aja. Orang Indonesia nggak bisa digocek-gocek, kita jagonya ngegocek orang. Akhirnya lo kena ketulak sendirian akhirnya. Oke, kita perlu syukuri dan kita perlu syukurin buat dia. Supaya gara-gara mau ngerjain King Indo, jangan sembarangan makanya. Oke, ya udah itu keuntungan kita melawan Cina dan fisik kita akan lebih prima dan si pemain Cina-nya juga nggak full tim juga. Ada beberapa pemain intinya yang cedera. Ada 3 pemain utama dia yang nggak bisa main. Gue udah singgung kemarin di video sebelumnya. Jadi ini sangat amat keuntungan buat timnas Indonesia. Oke. Terus yang terakhir, bukan terakhir sih, masih ada beberapa lagi. Ini ada gosip mengenai Kevin Dix. Ini yang paling hangat diperbincangkan akhir-akhir ini. Gue gak bikin rumor baru. Rumor ini udah kencang dan ini fakta bahwa Pak Erick Thohir pun ditanya mengenai orang ini. Dia bilang, ya kalau belum salaman artinya masih gosip. Kalau gosipnya silahkan aja goreng-goreng. Kurang lebihnya bukan silahkan goreng-goreng. Kalau namanya masih gosip, ya silahkan aja. Bagaimana gitu kalimatnya. Hasil ini belum fix karena si pemain pun minta dirahasiakan prosesnya. Tapi ciri-cirinya ada. Ciri-cirinya ini, oke? Si media dari dia kan main di ini nih, di Denmark. Ada salah satu media ngebocorin namanya bolt.i.com apa gua nggak tahu apa. Dia bilang Dix bilang, dia pernyataan dari dia langsung ya. Dia bilang kalau dia lagi didekati sama PSSI dan sekarang dia dalam tahap mempertimbangkan penawaran itu. Prosesnya, dia bilang mereka telepon agen saya. Ini kalimat Dix, bukan kalimat gue. Dan ini jelas kehormatan buat saya karena mereka bilang kalau saya bisa menjadi tambahan kekuatan yang berharga untuk timnas Indonesia. Dia bangga si Kevin Dix, makanya dia ngomong sama media. Dan ditanya si Pak Erick, tadi gue balik lagi, Pak Erick Thohir, ketum kita, ditanya, dia bilang kalau belum salaman, belum ada foto, berarti itu masih ada gosip. Itu masih gosip menurut dia. Oke, sekilas dikit terakhir aja mengenai profil dia. Kevin Dix ini jangan lagi nanti digoreng-goreng kalau kita nambah pemain asing, terus kita nambah Akamsi, kita nambah Garuda Bule, ya salam. Itu nggak ada lagi kalimat. Karena apa? Karena si Kevin Dix ini dia memang kelahiran di Belanda, 6 Oktober 96, umurnya 27 tahun, di usia emasnya. Kakek dan neneknya itu lahir di Ambon. Oke, kakek dan neneknya itu dia lahir di Ambon. Indonesia banget, lahirnya pun di Indonesia. Nama panjangnya dia pun itu Kevin Dix Bakar Besi. Gue nggak tahu, Bakar Besi itu kalau nggak salah satu marga yang ada di Ambon. Gue belum cari tahu mengenai marga itu, tapi menurut berita ini adalah Bakar Besi itu adalah salah satu marga yang ada di Ambon. Kakek neneknya lahir di sana, ya dianya aja lahir di Belanda, nggak menjadikan dia bukan orang Indonesia, dia orang Indonesia. Jadi jangan lagi nanti Garuda Bule ngomong-ngomong lagi, terus jangan lagi pihak-pihak Akamsi kerepotan ngurusin ini karena orang-orang ini juga Akamsi sebenarnya, bedanya lahir di sono aja. Oke? Kayaknya udah itu besok pertandingan. Mudah-mudahan apa gue bikin tebak skor aja di sini ya. Nah, ini keuntungan buat kalian lah gitu aja deh. Udah gue bikin tebak skor deh. Ini random banget nih gue nih. Keuntungan buat kalian yang nonton video gue sampai akhir, sampai sekarang itu karena kalian tahu informasi gue mau bikin tebak skor aja. Berapa hadiahnya? Biar banyak ya, biar banyak yang menang. 50.000 satu orang, 1, 2, 3, 4, 200.000 untuk 4 orang aja. Oke, nanti gue umuminnya di Instagram story gue. Lo follow juga Ilan Alkatiri Instagram gue. Ya tebak aja skornya menurut kalian berapa hasilnya. Kalau yang bener random nanti gue akan pilih beberapa orang, 4 orang, dan akan gue umumkan di Instagram story gue. Makanya lo pantengin dulu, dan syaratnya juga salah satunya berarti lo mesti follow
Instagram gue, namanya Ilan Alkatiri. Oke? Terakhir gue ingetin sekali lagi, parfum gue Moritz Bernina, ini yang 30 mili, ada yang 50 mili juga, gue munculin. Itu dia. Lo bisa beli dari situ, baca-baca reviewnya. Kalau suka hajar langsung beli. Kalau nggak suka doain aja biar laku. Dan kaos yang tadi gue udah singgung di awal, ini juga gue bikinnya nggak banyak, limited edition. Jadi jangan khawatir kalau kalian ketemu dengan orang yang bajunya sama. Nggak, gue bikin nggak banyak. Cuman bikin sekilas-sekilas aja dan gue akan jual ke kalian. Oke, sekian dari gue. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan timnas menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.